Hari ini tanggal 27 November yang sibuk membuat makanan kesukaan Teh di dapur. Tidak lupa dia membuat sebuah kue untuk suami. Hari ini Teh berulang tahun yang ke-28 dan ingin membuat kejutan untuk suami. Sebuah makanan romantis dan nilainya menyala di atas meja. Semoga saja Teh suka dengan kejutan yang sudah sampainya dia siapkan. Yang melihat benda bunga berdal yang melingkari pergelangan tangan kiri. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dia dan keluarga baru saja merayakan pesta ulang tahun di salah satu klub malam yang paling besar di kota metropolitan. Pesta berlangsung sangat meriah. Diharapkan bisnis Teh berantakan model viral yang datang. Putri yang sebenarnya masih menghabiskan waktu bersama keluarga, namun istri pertama harus pergi ke Singapura karena kesehatan neneknya belum membaik. Dia segera mandi. Setelah keluar hall merasa haus, dia berlari ke dapur untuk mengambil minum, dan dia sangat terkejut. Dia melihat meja makan penuh dengan makanan kesukaannya. Lengkap dengan ulang tahun berbentuk hati bertulis. Dua belah lilin yang menyala di atas meja nyaris padam. Apa yang menyiapkan semua ini? Dia menggeleng pelan. Dia tidak pernah menyangka yang menyiapkan kejutan untuk hari ulang tahun. Dia begitu terkejut ketika melihat foto yang di halaman depan buku tersebut. Semarah apapun, dia tetap menghargai privasi. Tapi aku penasaran, dia mustahil ingin tahu apa yang tulis dalam buku hariannya. Dengan perlahan dia membuka lembar demi lembar buku harian ini. Entah kenapa dia mendadak lebih cepat daripada biasanya. This is the best day ever. Sebelum menyiapkan kejutan yang sangat manis, dia mengajakku makan malam di sebuah kapal pesiar yang sangat mewah, lalu menyatakan saya dan tandanya orang hatiku sungguh larut bercampur bahagia. Saya mencintaiku apa adanya. I love you too. Sampai you are my first love. Dia tanpa sadar memeras halaman buku harian itu yang terus dia tidak suka yang mengungkapkan cinta untuk Sophie. Kedua lista yang tampak menyatu. Mungkin saat ini Ian belum tahu jika Sophie beneran kondisi dalam memburuk. Dia harus segera menjalani operasi agar sembuh, tapi aku tak punya uang. Akhirnya aku terpaksa menerima tawaran Julialis memberitahu Taeyong dan menyapa dari seorang anak. Semoga pengorbananku tidak sia-sia.
Malam ini akhirnya malam pertama kita. Aku sangat malu dengan alasan gitu ya. Awalnya sakit tapi lama kelamaan. Apalagi tuan yang sangat dulu kenapa aku jadi mikir begini. Yang tertawa ternyata selama ini juga melihat melati dengannya. Dia menggeleng-geleng kepala. Ada teman polos tanpa padanya yang penuh luka alamnya. Hampir 2 bulan tidak pernah pulang, aku rasa merindukannya. Dari setiap malam aku menangis karena rindu itu begitu menyesakan. Dan ini rindu-rindu aku merindukanmu lelaki paling menyebalkan. Kim Taehyung. Nafas Taehyung tercekat. Ternyata tidak hanya dia yang merasakan rindunya, juga merindukannya. Taehyung terasa membuka halaman selanjutnya. Dia bilang pelan, dia sangat membodohkannya waktu itu, namun apa yang telah dia lakukan, dia malah asyik bersama-sama dengan berlalu. Aku melakukan kesalahan besar, aku telah mengecewakan dan mengkhianati Tuan Taehyung. Aku sakit tangan dengan Tuan Taehyung memaafkanku, apalagi dia sengaja dengan nyanyi pada di depan. Taehyung datang lagi membacanya, air mata turun begitu saja melesat pipinya. Perasaan haru dan bahagia ketika menyeruak di dalam dadanya karena ia membalas cintanya. Aku sudah memaafkanmu, Yan. Aku memaafkan juga kesalahanku. Rumahnya ini harusnya asal sangat Yan. Yan, dia melihat tubuh Yan yang terkulai lemas dalam dekapan. Natalia mendesah panjang karena bangsa terus berdagang sejak 5 menit yang lalu. Baru saja saat tiba di rumah setelah melakukan operasi mendadak selama 3 jam. Dia merasa sangat lelah dan mengantuk. Dia ingin tidur. Natalia mulai dari jam yang menempel di kamar. Jam 4 pagi, siapa orang kirim telepon di pagi buta seperti ini. Kenapa kamu baru mengangkat teleponku? Natalia menarik nafas panjang, berusaha sabar menghadapi sifat keras sahabatnya. Ada perlu apa, Tuan Taehyung yang terlalu rumit? Istriku sedang sakit, aku membutuhkan bantuanmu sekarang. Jawab Taehyung terdengar cemas. Sakit apa? Natalia berusaha membuat Taehyung tetap tenang. Dia tahu Taehyung pasti sedang panik jika terjadi sesuatu dengan istrinya. Istriku kedinginan tapi badannya panas. Cepat sini. Natalia mendengar kesal menatap layar ponselnya. Dasar wajah Dubo. Beruntung mengambil tas kecil yang ada di meja kecil samping tempat tidur. Tidak sampai 30 menit, Natalia tiba di rumah. Taehyung udah langsung diseret Taehyung ke kamar Yan. Cepat periksa istriku. Natalia menatap Taehyung dan Yan bergantian wanita yang sedang sakit itu tidak tampak. Seperti Valerie. Tunggu dulu, istri. Tunggu, dia menolak karena terlalu panik. Dia tidak sadar menyebut Yan sebagai istri, bukankah dia pembantu
Teo tercengang dari reaksi dokter yang menurutnya biasa saja. Setelah dia mengatakan jika Yan adalah istrinya, hanya dokter Lim mengangguk. Kau pikir aku akan jungkir balik terus bilang wow gitu? Ya, Teo mengangguk polos. Apa yang kamu lakukan? Dadakan Teo mengagetkan dokter Lim. Dia sampai urung menempelkan ujung stetoskop itu di dada Yan. Tentu saja merasa istrimu, jawaban Teo menarik nafas panjang. Dia baru menyadari jika Yan memakai gaun yang terpampang jauh. Teo menyesal memberikan tidur itu ke Yan. Kalau sebetulnya itu sangat berbahaya. Apakah kamu harus menempelkan benda itu? Lalu maka dalam mata malas aku hanya melakukan tugas sebagai dokter. Sepertinya istrimu kamu lihat juga kelelahan dan kurang istirahat, jelas dokter. Dia membuang nafas panjang. Yan dropkan kesalahannya. Tentu saja dia tidak menyuruh Yan melakukan semua pekerjaan rumah. Wanita itu pasti tidak akan sakit. Apa kita perlu membawanya ke rumah sakit? Dokter Lim menggeleng. Tak perlu, aku hanya memberinya obat untuk menurunkan demam dan meredakan nyeri di lambungnya. Kami yakin tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Tanya Taeyong lagi. Yan merengaskan kepalanya masih pusing. Teman pun rasa sakit jika digerakkan. Dia mengucapkan ingin nama sayang. Tidurlah, bisiknya pelan. Seperti terhipnotis. Yan pun kembali tertidur lagi. Ia mengesapkan mata saja. Matahari menerobos masuk melalui celah tirai di dalam kamar. Kedua matanya sontak bulat melihat jam yang berada di nakas samping tempat tidur Taeyong. Jam 8 pagi. Yan, Taeyong panik melihat Yan yang paling sakit dan dia langsung mengangkat Yan ke tempat tidur. Kamu bagaimana yang sakit? Taeyong memeriksa tubuh Yan dari atas sampai bawah. Dia menatap Taeyong seperti orang bodoh. Kenapa Taeyong tiba-tiba perhatian? Apa Taeyong sudah memaafkannya? Syukurlah kamu tidak apa-apa. Tubuh Yan menegang karena Taeyong menarik tubuhnya dalam dekapan. Taeyong menangkap Yan di toilet. Soalnya takut kehilangan. Yan berusaha melepaskan diri dari dekapan Taeyong. Orang takut juga cemas dan senang karena Taeyong kembali lihat perhatian, tapi Yan juga takut Taeyong masih kecewa. Rasanya terasa begitu jangan bagi Taeyong dan Yan bingung harus mengatakan apa. Kedua terdiam tengah berapa saat sibuk dengan pikiran masing-masing. Maaf aku menyakiti berkali-kali, aku sering sekali. Yan, aku mohon maafkan aku. Kenapa Tuhan minta maaf? Taeyong menatap kedua pipi Yan yang mulainya remuk. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, Yan. Aku pernah berbuat salah, kamu pun juga. Aku ingin mulai semuanya dari awal bersamamu. Maksud
Sungguh tidak percaya benar bahagia menghiasi kedua matanya, tetap lelaki yang sedang membel dalam pipinya. Dia mengangguk, jangan tangis. Jelas ucapan mendengarkan penjelasan. Yang berusaha menahan tawa, baiklah, katanya Tema. Dan sebelum bicara, lupakan semua yang telah terjadi kemarin. Aku ingin memulai semua dari awal. Dan hidup bahagia bersama Ian sekarang, nanti, dan lamanya. Dia menatap yang dekat. Dia tidak ingin kehilangan Ian. Ian mengangguk, Taeyong menarik nafas panjang lalu beruskan perlahan. Jantungnya berdetak hebat telapak tangan bergelas dingin. Aku mencintaimu, Ian. Nafas yang tercekat cinta. Aku kan sudah bilang padamu baik, Taeyong menyadapkan Ian pelan. Apa yang tidak tahu jika Taeyong membutuhkan kekuatan ekstra untuk mengatakan kalimat keramat itu. Ian mengalihkan pandangan ke lain, apa yang harus dia jawab.